Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Juliani Putri dari kelas 12 PKM. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai letter of credit. Letter of credit apa sih? Letter of credit adalah salah satu jasa yang dimiliki bank untuk memperlancar proses transaksi perdagangan, khususnya untuk jual beli internasional atau yang biasa disebut dengan ekspor dan impor. Letter of credit memiliki 4 fungsi loh, yaitu 1. Menyelesaikan masalah ekspor impor. Yang kedua, ada memberikan keuntungan. Keuntungan yang bagaimana? Di sini, eksportir akan dijamin mendapatkan pembayaran sesuai yang telah disepakati dengan pihak pembeli atau yang disebut importir. Yang ketiga, fasilitas kredit. Di sini, pihak bank menyediakan opsi pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasannya. Yang keempat, ada menjadi jaminan. Letter of credit adalah jaminan untuk penerima barang atas pengirim atau dalam hal ini disebut sebagai kontraktor. Tentunya untuk menggunakan layanan letter of credit, ada beberapa dokumen harus kita siapkan, yaitu 1. Bill of Lading atau RW Bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Yang kedua, faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Yang ketiga, ada asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuannya. Yang keempat, ada packing list. Biasanya, dokumen ini diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah yang besar. Yang kelima, atau yang terakhir, ada Certificate of Invocation. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis letter of credit. Di antaranya ada 8, yaitu 1. Reversible. Jenis letter of credit yang pertama ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank penerbit tanpa harus menunggu persetujuan dari penerima. Yang kedua, ada irreversible. Letter of credit yang ini dapat dilakukan perubahan serta pembatalan, namun harus dengan persetujuan semua pihak yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, ada back-to-back letter of credit, merupakan jenis letter of credit yang menggunakan perantara sebagai beneficiary-nya. Yang keempat, ada revolving letter of credit. Letter of credit yang satu ini dapat dipakai berkali-kali oleh penerima dan pengirim yang sama. Yang kelima, ada unrestricted letter of credit, yaitu letter of credit yang membebaskan penggunaannya untuk melakukan negosiasi di bank manapun tanpa ada pembatasan dan pengecualian. Yang keenam, ada side letter of credit, yaitu merupakan jenis letter of credit yang mengharuskan pemilik barang melakukan pembayaran secara langsung ketika mengajukan letter of credit. Yang ketujuh, ada usage locker, yaitu sistem pembayaran pada letter of credit hanya dapat dilakukan pada bank tertentu dan harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum di dalam dokumennya. Jadi, transaksi menjadi sangat terbatas. Yang ke-8, ada red clause letter of credit. Red clause letter of credit merupakan jenis khusus yang memberikan dana kepada eksportir sebelum barang diberangkatkan dari negara asalnya. Letter of credit memiliki kelebihan, yaitu 1. Eksportir dijamin mendapatkan pembayaran atas barang yang sudah dikirimkannya ke luar negeri. Yang kedua, importir juga mendapat jaminan bahwa barang akan diterimanya. Yang ketiga, tersedia pilihan pembayaran melalui kredit bank bagi importir dan eksportir. Yang keempat, ada importir dapat menerima pembayaran secara berkelanjutan menggunakan hak kepemilikan yang tercantum. Kalau ada kelebihan, tentu ada kekurangannya dong. Kekurangannya itu, importir harus menanggung biaya tambahan di luar harga produk. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengurus berkas. Yang terakhir yaitu
bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, yang terakhir kita akan ngebahas tentang mekanisme letter of credit. Mekanismenya itu adalah importir mengajukan permintaan kepada bank untuk membuka letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Kemudian, eksportir memberikan atau menyerahkan barang ke kurir sebagai penggantinya. Eksportir akan menerima atau mendapatkan bill of lading. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai letter of credit. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.